Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir, istighfar, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya kasih amalan. Mulai hari ini, tolong jaga setiap hari baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Bahkan ada riwayat yang sahih, ketika ditanya oleh Rasul, "Mengapa kamu baca ayat ini dan suka mengulangi?" Kata beliau, "Aku cinta surah ini karena membahas sifat Allah." Qala Rasulullah bersabda, percintaanmu terhadap surah ini menjaminmu masuk surga. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, Alhamdulillah saja 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari. Pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali, tidak melebihi 3 atau 4 menit, kita mendapatkan nilai sedekah 100. Ikan miskin asal masuk surga aja, kada bapak lah miskin, kada bapak lah. Nah, sudah wani. Nikam nih masuk surga, miskin kada bapak lah. Wani kita menghadapi hidup, kada bapak tuh asal surga. Menghadapi miskin tuh wani, kada takutan. Kenapa? Karena ingat akhirat. Dihina orang, kada apa-apa Tuhan yang ulun kada tersinggung, kada menganggap, asal surga. La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faghfirli, sama-sama, faghfirli artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, sholatnya diterima, dan doa-doanya dikabulkan. 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara sholawatnya? Sama Nabi diajarin, gini aja, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kota amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kota amal ini Darut Tauhid ya, dari ini bisa anda
pinjam atau minta sama Darut Tauhid, Anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alaika sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat wajib. Sama ketika mau tidur, cuma satu ayat. Tapi tahu nggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir, istighfar, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur. Kata beliau, aku cinta surah ini karena membahas sifat Allah. Qala Rasulullah bersabda, percintaanmu terhadap surah ini menjaminmu masuk surga. Allahu Akbar. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu amalannya 10 kali baca Qul huwallahu ahad setiap hari. Tidak harus di masjid. Apa kata Nabi? Orang yang meminjamkan uang, pahalanya tahu? Tahu pahalanya? 18 kali lipat dari sedekah. Bayangin, 18 kali lipat dari sedekah. Ibu antum masuk rumah sakit, antum nggak punya lagi pinjaman, pinjam ke rentenir, dapat bunga. Saya bisa bantu, misalnya antum bilang, saya bilang ada Kang, tapi nggak banyak, cuma 1 juta. Aduh Kang, saya butuhnya 10. Gini aja, saya pinjemin antum 1, nanti yang lain pinjam lagi. Tapi nggak pakai bunga. Oh ya enggak lah, silakan pakai aja buat antum. Tapi akadnya minjem. Yang namanya pinjam itu tolong menolong. Saya pahalanya tahu 18 kali lipat dari sedekah. Antum wajib bayar. Kalau antum nggak bayar, maka ruh antum terkatung-katung antara bumi dan langit, nggak bisa masuk surga. Hati-hati loh. Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Kenapa? Karena Nabi jijik sama mayat yang ada hutangnya. Nih, boleh dicoba doa ini ya. Allahumma layyin qalbahu kama layyantal hadid li Daud. Ya Allah, luluhkanlah hatinya sebagaimana engkau meluluhkan besi untuk Nabi Daud.